Aku lagi senang melakukan dan merekam aktivitas yang sering aku lakukan di rumah. Dan aku juga tidak malu jika aku ketahuan ketinggalan dalam belajar bahasa Inggris. Nah, kali ini aku belajar bahasa Inggris tentunya tidak mudah bagi aku yang sudah berumur ini, namun tetap mulai belajar. Aku rasa ini penting ya buat emak-emak bisa nanti sambil ngajarin anak kalau berhasil. Tapi bagiku tidak takut untuk gagal sebelum memulai. Kita coba dulu, pelajarin pelan-pelan. Aku rasa semua orang bisa belajar dan memulai belajar dari awal. Setiap prosesnya aku lakukan sambil mencatat dan mengulang-ulang kembali. Mungkin bagi orang lain ini adalah versi baby belajar dari awal. Tapi bagiku ini usaha yang sangat keras yang harus aku mulai kembali. Setelah sekian lama aku meninggalkan proses belajar bahasa Inggris. Seringkali aku cuek dan tidak terlalu peduli. Namun, akhir-akhir ini aku sadar bahwa belajar itu penting. Entah nanti berguna atau tidak, setidaknya sudah mendapatkan ilmunya. Aku rasa setiap hal yang kita pelajari pasti akan ada gunanya. Ya, walaupun sudah umur, aku sangat tertarik dalam belajar berbagai hal. Biasanya aku belajar di pagi hari ketika anak-anak berangkat ke sekolah. Tentu aku juga penasaran bagaimana kesibukanku ketika belajar. Akhirnya aku membuat rekaman ini. Rekaman ini sekaligus sebagai penyemangat dokumentasi dalam kegiatan belajarku. Semoga suatu hari aku berhasil belajar dengan baik dan menghasilkan hal baik, dan ini menjadi bukti dokumentasi betapa belajar itu harus maksimal. Nah, dalam keseharianku sebagai ibu rumah tangga, bekerja, dan melakukan banyak hal lain, menyempatkan waktu untuk belajar ulang itu memang tidaklah mudah. Namun kali ini, aku harus memberikan ruang untuk diriku sendiri. Karena belajar bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Nah, ketika mulai belajar begini, aku merasa memiliki ketertarikan lebih lanjut dan memiliki penasaran yang sangat mendalam, sehingga aku tidak bisa berhenti belajar. Tadinya aku pikir aku akan sulit berkonsentrasi, paling 5 menit, 20 menit, tapi tahu 30 menit bisa dilakukan. Dan itu buat aku adalah prestasi, karena menyempatkan diri, memberikan ruang untuk diri belajar, belum tentu semua bisa. Nah, bagiku hal ini adalah hal yang terbaik yang aku temukan, karena mampu mengatur waktu dan memberikan waktu luang pada diri sendiri. Tidak hanya untuk orang lain atau keluarga, tapi tetap menyisihkan waktu untuk diri sendiri, mulai belajar hal baru, mulai meningkatkan aktivitas belajar. Nah, menurutku belajar ini adalah investasi. Suatu hari nanti
pasti akan berguna. Jadi, ketika waktu luang, gunakan waktumu untuk belajar hal baru. Baik itu belajar bahasa Inggris, belajar hobi yang baru, dan lain-lain. Manfaatkan waktu selagi masih punya banyak kesempatan. Nah, ini kegiatan harian aku di rumah. Setiap hari aku mencoba menyempatkan diri waktu belajar di sela-sela kesibukan bekerja. Karena upgrade diri itu penting. Hanya ilmu pengetahuan yang mampu menolong kita dari ketinggalan. Dan ingat satu hal, tidak usah malu karena tidak bisa, tapi malulah karena tidak belajar. Kalau tidak bisa, kamu bisa belajar. Sehingga ketika belajar, kita akan mengalami banyak hal baik. Dan aku sarankan, mulai sekarang, ayo belajar. Bukanlah orang yang rajin belajar sebenarnya, tapi cobalah sempatkan waktu luangmu sebagai investasi untuk diri sendiri. Selain investasi uang, yang terbaik adalah investasi ilmu pengetahuan. Mungkin inilah kegiatan belajar aku hari ini yang aku rekam. Selanjutnya aku mau lanjut belajar lagi. Sampai ketemu di kegiatan belajar lainnya. Terima kasih sudah mendukung aku. Dan jangan pernah ngechat ya. Terima kasih banyak.